Ya, mengartikan pertanyaannya gak bisa jadi ahli. Ya, repot ini, parah ini. Agak sopan Mas Roy. Parah, bukan gak sopan. Saya berhak loh. Kenapa Anda itu digunakan sebagai ahli? Anda memojokkan saya. Saya harus mengkritik karena Anda gak sesuai dengan undang-undang. Saya serahkan ke Prof. Heri dulu atau? Oke. Yang menunggu berapa jam tadi? 3 jam. Prof. Erdi, ini saksi dari ahli dari penyidik. Oke, silakan Prof. Erdi. Terima kasih Mas Aiman. Dari perdebatan tadi, saya kira kita, makanya saya tidak berkeinginan untuk interupsi, karena menurut saya itu kemana-mana ya. Padahal kita judulnya kan fokus pada masalah ijazah atau yang lain. Ya, oke. Tapi sebelum terkait ijazah, saya kira persoalan ini yang sudah lama sekali kita persoalkan, yang jadi persoalan sebetulnya bukan masalah palsu atau tidak palsu dulu. Itu yang nomor 2 sebetulnya. Yang pertama itu sebenarnya adalah terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi banyak orang yang... Bentar. Kalau pencemaran nama baik ya nggak bisa ditentukan kalau tidak ada palsu atau tidak palsu. Ya, tunggu dulu. Oke, gimana maksud logikanya? Jadi gini, yang dilaporkan atau diadukan oleh Pak Jokowi adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Oke. Kalau dari dalam ijazah. pencemaran nama baik itu pasal 310 KUHP lama dan pasal 433 KUHP baru. Ini menyatakan bahwa barang siapa atau setiap orang menuduhkan orang melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui umum. Jadi yang dicela di situ adalah mengumumkan sesuatu yang dituduhkan itu. Misalnya saya dituduh selingkuh. Walaupun benar saya selingkuh, tapi ketika orang itu tidak punya hak, dia tidak punya kepentingan untuk menuding selingkuh. Menuding saya selingkuh, bukan menuding, mengumumkan kepada publik. Oke. Jadi letak ketercelaannya itu maka adalah termasuk pencemaran nama baik. Ya, itu pencemaran nama baik. Oh, jadi gini. Oke, saya ngerti. Ya. Jadi apakah ijazahnya asli atau palsu? Katakanlah memang benar asli. Ya? Benar palsu. Katakanlah memang benar palsu. Ya, lalu Mas Roy teriak-teriak soal palsu. Ya. Tapi Mas Roy nggak punya kepentingan untuk meneriakkan bahwa itu palsu, maka itu masuk pencemaran nama baik. Iya. Oke. Ya, Nah memang itu palsu ijazahnya mau ngapain lah. Tunggu dulu Mas Roy. 99,9%. Saya 3 jam nunggu Mas Roy. Oke. Jadi sekali lagi ini menarik ya. Kalau memang ijazahnya benar palsu, lalu Mas Roy menuding, Mas Roy dan kawan-kawan ya, menuding palsu, tapi tidak punya kepentingan apapun, maka itu masuk pasal pencemaran nama baik. Menurut Anda? Dan ancaman pidananya hanya 9 bulan. Tapi tenang dulu Mas Roy. Ada pasal 310 ayat 3 yang menyatakan bahwa kalau tuduhan itu, pengumuman itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, nah itu dianggap bukan penghinaan. Nah yang harus dibuktikan, sejak awal saya buat berbagai video YouTube, silakan aja buktikan bahwa ini untuk kepentingan umum, bahwa ini untuk membela diri. Kalau untuk membela diri sepertinya ya tidak lah ya. Tapi kalau untuk kepentingan umum ini bisa diperdebatkan. Dan teman-teman yang jadi ahli, saya tidak usah sebut nama, dari ahli yang meringankan dari Mas Roy Suryo, itu diskusi juga sama saya. Dan kesimpulan kita sebetulnya dari sisi yang bisa untuk meringankan salah satunya adalah itu. Kalau memang ingin pendapat ahli yang meringankan dalam kaitan dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Nah lalu di pasal 311-nya atau pasal 434-nya KUHP baru itu dinyatakan bahwa jika si penuduh tidak dapat membuktikan, diwajibkan untuk membuktikan tuduhannya, tetapi dia tidak dapat membuktikan, maka itu termasuk sebagai delik fitnah. Nah jadi ketika tidak bisa membuktikan, kalau memang bisa dibuktikan, misalnya nih, sekarang Mas Roy dan kawan-kawan bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu tak masuk di pasal fitnah, tapi masuk ke pasal pencemaran nama baik tadi. Karena nggak punya kepentingan, dianggap katakanlah begitu ya. Ya, kalau tidak bisa membuktikan, maka ini afirmatif komit probatio. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Dalam hal ini bukan masalah apa, karena di dalam pasal 311 itu seperti itu. Saya baca, kalau enggak kita baca sama-sama. Barang siapa yang menuduhkan tidak dapat membuktikan, diwajibkan untuk membuktikan, tetapi dia tidak dapat membuktikan, maka dia dianggap sebagai delik fitnah. Nah itu pasal 311. Jadi kalau memang membuktikan ini sekarang sebetulnya itu bukan
tugas penyidik sebetulnya untuk membuktikan. Tapi oke lah, kita saling membuktikan. Mas Roy dan kawan membuktikan bahwa ijazahnya palsu. Lalu penyidik membuktikan sebaliknya bahwa ternyata ijazahnya tidak palsu. Nah, kita kan di dalam hukum ini kan ada proses. Tui juristen, tri mendengar. Setiap dua orang sarjana hukum akan menghasilkan 3 pendapat. Nah, biasa, ini kita berdebat biasa. Perdebatan di kalangan hukum ini biasa, apalagi kita sesama orang hukum. Nah, cuma Mas Roy sama Bang Rismon yang bukan orang hukum ya. Nah, tetapi itu akan menjadi kualifikasi kita melihat sebagai perspektif lain ya, sesuatu yang apakah jadi saksi, apakah jadi ahli. Nah, ini kan salah satu alat bukti. Karena nanti ini yang akan dipertimbangkan oleh hakim untuk menilai sampai pada kesimpulan berdasarkan prinsip negatif wetelik. Berdasarkan keyakinan dengan didukung minimal 2 alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Ya, alat bukti tidak harus saksi. Nah, itu bisa saja alat bukti itu keterangan ahli, bisa saja surat. Sekarang kan bahkan di dalam KUHP baru lebih banyak lagi, ada barang bukti, ada alat bukti elektronik, itu menjadi alat bukti. Nah, kemudian terkait dengan pasal 32 dan 35, dari tadi diperdebatkan tentang bahwa Pak Jokowi tidak punya legal standing. Nah, ini yang mungkin kalau kita tanya AI, Pak, kemarin ada yang komentar di YouTube saya, katanya kalau Anda percaya bahwa keterangan ahli itu lebih memiliki kekuatan, alat bukti elektronik lebih memiliki kekuatan pembuktian daripada saksi, karena saya di persidangan kan menyatakan saksi itu di zaman sekarang itu bisa saja lupa, bisa saja bohong, bisa saja tertekan. Tapi kalau alat bukti elektronik kan dia tidak bisa bohong. Tapi kalau AI itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya juga. Karena kan bisa saja dia juga salah. Saya tanya AI, apa itu legal standing dalam hukum pidana? Dijawabnya, salah jawabannya. Padahal di dalam hukum pidana kita tidak pernah mengenal istilah legal standing kecuali dalam delik aduan. Dalam pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE, itu kan unsurnya orang lain. Dan yang tadi unsur yang disebut dibacakan oleh Bang Repli, itu alternatif, bukan kumulatif. Pakai koma itu tandanya alternatif. Saya nggak nyusun undang-undang Mas Roya, tapi saya insya Allah sudah ribuan kali menangani kasus seperti ini sebagai ahli. Nah, jadi ini yang membuat kemudian kita memahami. Jadi bukan soal membuat atau tidak membuat, tapi kita menerapkan juga bisa melakukan penemuan hukum di dalam praktek penegakan hukum itu. Nah, lalu karena ini bukan delik aduan, jadi tidak masalah ini punya Jokowi, mau punya Dian Sandi, mau punya saya Erdianto Effendi, ya nggak masalah. Karena itu tidak menuntut, tidak mewajibkan orang yang berkepentingan untuk membuat laporan atau pengaduan. Di prosesnya suatu tindak pidana itu dapat diperoleh melalui pertama laporan atau pengaduan, ketiga diketahui sendiri oleh penyidik, yang ketiga adalah tertangkap tangan. Jadi kira-kira yang dapat saya komentari itu pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar Mas Eman, ini penting karena tadi langsung menyebut saya. Prof, Anda tadi mengatakan mengaku tidak menyusun undang-undang ITE, betul? Ya, tapi kemudian banyak bersaksi. Tapi saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dalam sidang pra-peradilan, Prof ditanya oleh kuasa hukum saya. Ya, Prof menjawab, saya tidak mengerti undang-undang ITE. Saya ini ahli dalam hukum pidana. Yang benar yang mana ini? Kalau Anda sudah sering menjadi ahli apa? Kalau kemudian nggak bisa menjawab undang-undang ITE? Saya menghormati Mas Roy ya. Iya. Saya jawab ya. Boleh jawab? Loh, harus dijawab karena jadi ini Prof mengatakan dua yang ditanyakan itu terkait dengan apa itu analog. Saya tidak tahu analog. Yang ditanya itu kalau misalnya unsur, jangan gitu Bang Gapur. Kita kan sama-sama lah. Saya ditanya analog kemarin, apa itu analog? Serius saya tidak tahu. Saya akademisi, Mas Roy. Loh, iya. Tahu, saya tidak tahu. Betul. Kalau Mas Roy mau tanya saya sesuatu, saya jawab. Tapi kalau ditanya, saya kan bukan ahli ITE. Saya ahli pidana, ahli hukum acara pidana. Dan dihadirkan, jangankan masalah ITE, masalah perdata aja saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak tahu. Gini, bisa Bro, kok kita baca. ini tapi penting. saya kok dihadirkan kemarin adalah sebagai ahli hukum pidana, bukan ahli ITE. Karena pertanyaan itu sudah sangat teknis kemarin. Bang Repli nanya sudah sangat teknis dan saya nggak berani jawab. Prof, Anda tahu kan kemarin tuh praper dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Lah Anda hadir tidak mengerti Undang-Undang ITE, terus gimana itu? Saya tidak bilang saya tidak ngerti Undang-Undang ITE. Saya bukan ahli ITE, saya bilang. Betul.
Sekarang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bunyinya ada apa Prof? Ya enggak hafal saya. Saya Nah bukan ujian. sudah, berarti ngapain Prof bersaksi sebagai ahli ITE kalau ahli Undang-Undang ITE? Yang Ini bilang publik saya bisa ahli ITE menilai, siapa? gitu loh. Yang bilang saya ahli ITE siapa? Loh bukan, Prof tadi mengatakan saya berulang kali jadi saksi di dalam. Jadi ahli pidana Mas Roy. Loh, Mas Roy sabarlah makanya. sedikit. Kita nih harus sama-sama saling menghormati Maksudnya lah. bukan ahli IT, Saya bukan tapi ahli paham IT. undang-undang Ahli IT ITE. itu Bang Rismon, Bang Iya. Mas Roy. Iya. Saya ahli Tapi hukum paham. pidana. Gini, Paham Mas undang-undang Aiman, ITE. Mas Aiman, bentar. Ya sudah saya Prof enggak mau bisa nanggapi. bedain Ya IT dengan ITE enggak? Ya suka Mas Roy lah, saya enggak mau nanggapi. Lah Ini udah, perdebatan dia enggak nggak bisa penting. bedain IT itu information technology. Ya saya enggak mau ITE itu nanggapi. informasi Semua dan saya kira transaksi elektronik. semua Jadi ini nggak audiens, berkualifikasi jadi semua ahli. pemirsa mengetahui. Ngapain juga. Siapa Iya, yang lebih semua sabar, pemirsa siapa yang tidak, saya mengetahui. tidak nanggapi. Udah jelas. Saya kembalikan, Mas Aiman. Parah Saya- ini, saya ahli dong. ini. Udah, Mas Aiman sebentar. Bang Erha, karena Saya di nama saya sini tadi loh. disebut, nama saya tadi disebut ya. Sedikit, Nama nanti tadi ke saya Bung disebut, Refli ya. nama saya tadi disebut oleh profesor yang pada saat itu kami periksa sebagai ahli. Gini, meskipun rasio desidendi atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pra-peradilan tidak mempertimbangkan keterangan dari ahli, baik yang kami hadirkan maupun juga yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, termasuk juga dari alat bukti saksi yang kami hadirkan sama sekali tidak dipertimbangkan, ya. Tapi kita menghormati putusan pra-peradilan. Mungkin saya mau mengklarifikasi bahwa pada saat kami bertanya atau memeriksa ahli, saya bertanyanya adalah pada apa itu dokumen elektronik. Jadi bukan analog yang saya tanyakan ya. Mohon profesor, mohon izin. Saya menghargai profesor. Dia lupa Tapi yang saya tanyakan adalah dokumen elektronik. Pakai ini. Ya. Dan ahli mengatakan bahwa langsung aja, saya Prof. bukan ahli Ketika undang-undang ditanya ITE. informasi dari saya jawab. Ya. Ketika analog segala macam saya enggak tahu lagi. Enggak seperti itu. Bisa diputar kembali sama, kok rekamannya kita- kok. kita Bisa dengar diputar kok. kembali rekamannya kok. Dokumen Oke, elektronik silakan. saya Gini Mas sebut Aiman, dengan telinga saya sendiri. kenapa saya bertanya itu kepada ahli? Karena sebenarnya saya ingin bertanya juga kepada ahli. Saya bertanya kepada ahli kemarin apakah ahli adalah ahli yang diperiksa nggak di penyidikan? Ternyata enggak. Yang kedua, tapi karena tidak dijawab sebenarnya saya mau kejar dengan satu pertanyaan baru lagi. Tapi ini bukan perdebatan persidangan lagi ya. Hanya istilahnya kita berdialog dan berdiskusi. Yaitu apa? Apakah ahli sudah melihat 712 barang bukti dokumen yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya diserahkan kepada jaksa penuntut umum karena di dalam sidang pra-peradilan jaksa membawa daftar list 712 barang bukti. Sebenarnya saya mau tanya itu ke dia. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan, kalau profesor, mohon maaf Pak Profesor, kalau Pak Profesor mengatakan bahwa dia memahami apa yang disebut dengan bukti surat dalam pasal 32, saya tinggal challenge ke dia. Karena dari 712 barang bukti dokumen yang disita dari Universitas Gadjah Mada, semuanya saya udah teliti satu persatu. 2 kali sidang pra-peradilan, saya lebih fokus kepada BAP Pak Jokowi dan saya juga fokus kepada 712 barang bukti dokumen yang disita. Nggak ada hubungannya dengan pasal 32 Undang-Undang ITE. 712 barang bukti itu adalah bukti surat print out. Di mana bukti ahli mengatakan bahwa telah terpenuhi 2 alat bukti permulaan dalam Undang-Undang ITE karena harus terpenuhi bukti elektroniknya? Nggak ada bukti elektronik yang disita oleh Polda Metro Jaya. Semua dokumen itu kebanyakan adalah dokumen politiknya Pak Jokowi dan ada beberapa dokumen dari proses akademik. Tapi karena ahli tidak menjawab bahwa dia mengatakan dia tidak memahami Undang-Undang ITE, makanya saya berhenti. Ini ada Bang Refli Harun di sini. Tapi kita tidak usah memperdebatkan sesuatu fakta yang pada akhirnya fakta itu juga tidak dipertimbangkan oleh hakim. Karena hakim conclusionnya adalah ini hanya semata-mata mengulur-ngulur. Tidak relevan. Pemeriksaan pokok perkara. Dan hakim juga membangun satu rasio desidendi atau pertimbangan hukum yang menurut saya juga kurang tepat. Dan itu tidak konsisten oleh hakim pra-peradilan. Yaitu apa? Hakim mengatakan bahwa pemeriksaan pokok perkara karena sudah dimulai, maka ini bukan lagi kewenangan lembaga pra-peradilan untuk menguji pasal 32 Undang-Undang ITE. Loh, Mas Roy ini statusnya masih tersangka. Ada nggak yang berani mengatakan Mas Roy ini terdakwa? Kalau pengacara Pak Jokowi mau mengatakan Mas Roy terdakwa, ayo kita adu argumen hukum. Ayo,
Kita adu argumen hukum. Mas Roy ini tersangka apa terdakwa? Dan kemarin itu yang saya tanyakan kepada ahli. Dan terkonfirmasi juga oleh ahli bahwa Mas Roy ini punya hak mengajukan permohonan pra peradilan meskipun berkas perkaranya sudah dinyatakan P21. Kenapa dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa ini lebih baik sebelum pelimpahan berkas dan sebelum dinyatakan P21? Loh, hakim kok ngatur-ngatur hak seorang tersangka? Itu kan opsional, itu pilihan. Kapan saja dia pakai sepanjang undang-undang memungkinkan. Makanya kami melihat bahwa kok pertimbangan hakimnya begini, putusannya kami terima. Tetapi sebagai satu dialektika ilmu pengetahuan hukum, saya kira dasar pertimbangan hakim itu banyak hal yang bisa kita perdebatkan. Ya, karena saya ingin bantah lagi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Firman. Hakim itu bukan membuat hukum. Kalau dikatakan hakim telah membuat hukum, wah itu salah. Hakim itu membuat putusan. Hakim tidak membuat hukum, karena hukum itu dibuat oleh pembuat undang-undang. Dan hakim boleh menemukan hukum namanya res finding. Hanya dua yang boleh dilakukan hakim di Indonesia, yaitu membuat putusan dan res finding atau menemukan hukum. Tapi hakim tidak boleh membuat hukum. Tadi saya mendengar bisik-bisik bahwa oh ini judge made law. Come on, ini sistemnya civil law. Ini bukan common law seperti Anglo-Saxon yang diterapkan di Amerika. Di dalam sistem civil law, hakim adalah operator undang-undang. Ketika kaidahnya tidak jelas, hakim boleh menggunakan kewenangannya untuk menemukan hukum, tapi tidak boleh membuat hukum baru. Ini bukan common law. Seperti yang tadi disebut, ada judge made law. Oh itu come on, itu belajarnya dalam sistem common law. Anglo-Saxon yang berlaku di Amerika. Kita adalah civil law, Eropa kontinental. Doktrinnya jelas. Hakim tidak boleh membuat hukum. Hakim hanya operator undang-undang. Dan ketika hakim diminta untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, hukumnya masih samar-samar, hakim boleh menemukan hukum. Namanya res finding. Makasih Mas Aiman. Oke. Nah, Saya tambahkan boleh nggak? Saya mau bertanya. nanti sebenarnya. Nah, setelah ini saya. Gak apa-apa, sekalian aja deh. Saya mau bertanya dulu pada Prof. Prof, Jangan bertanya dong. halo. Saya mau bertanya. Seandainya ada orang merubah KTP elektroniknya Refli Harun. Mengubah KTP elektroniknya Bung Refli, oke. Di pasal ini hubungan 432. Iya, oke. Apakah saya punya legal standing untuk melapor? Silakan, langsung, Prof. Ya, selagi bukan delik aduan, siapapun bisa Bukan, pasal 32. Kan saya jawab, Pak. Bapak tanya, saya jawab. Ada orang Ya, sudah, saya jawab. merubah Itu jawaban saya. informasi elektronik KTP-nya. Apakah punya hak untuk melaporkan gitu? Punya, Ya kan? punya. Saya, Karena itu bukan delik aduan. saya nggak kenal sama beliau. Apakah saya punya legal standing melaporkan beliau? Selagi bukan delik aduan, siapapun boleh melaporkan, Pak. Maksudnya? Tadi katanya nggak boleh. Lah, kan Bapak tanya boleh melapor. Cek saya tidak kenal dengan beliau. Iya. Ada orang merubah KTP elektronik beliau. Iya. Kan Bapak melapor. Terus saya yang nggak kenal ini melapor. Ah. Saya punya legal standing nggak untuk melapor? Iya. Punya. Punya legal standing. Jawab punya tadi. Tanpa Karena diminta, tanpa dapat kuasa dari punya. beliau, Menurut- tanpa diminta oleh beliau. Iya. Prof. Ya Erdi sudah, kalau punya. pemahamannya seperti itu, terima kasih. Satu lagi Prof. Saya Satu lagi, sebentar Mas. Ini ada yang belum selesai. Di pasal 5 ayat 1, Prof, saya bacakan. Ya, saya hafal karena saya penyusunnya. Ya, semua dokumen dan data elektronik itu menjadi alat bukti hukum yang sah di Indonesia. Nah, tadi Mas Gafur menyebutkan dari 712 itu hanya print out. Print out itu alat bukti hukum yang sah nggak dalam Undang-Undang ITE, Prof? Jawab, Prof. Jadi gini, kalau print out itu alat bukti yang sah atau tidak, ya alat bukti. Kenapa? Karena itu adalah proses produk yang dikeluarkan melalui proses verbal. Salah, Prof. Itu fotokopi. Mas Roy tidak bisa menyalahkan. Bisa. Itu Saya fotokopi. dalam naskah Bisa gitu. akademiknya, Kita dalam naskah berdiskusi, akademiknya, Mas Roy. print out Nggak itu tidak saling bisa. menyalahkan. Mas Roy tidak sependapat dengan saya, silakan. Enggak apa-apa, makanya saya mengatakan Tidak tidak bisa begitu. nyalahkan orang, saya bisa juga menyalahkan Mas Roy. Oh silakan, tapi pendapat Salah Prof itu ini gitu tidak sesuai dengan hakikat Undang-Undang Ya, ITE. silakan. Dalam Undang-Undang Selalu ITE, dianggap- supaya semua tahu, dianggap fotokopi. pendapatnya Prof ini salah. Print out dianggap Karena fotokopi. Print out dan fotokopi itu tidak bisa. Karena apa? Itu harus bisa diakses. Makanya hakim dalam Print out pra-peradilan itu- kemarin melakukan Bentar, akses. Hasil proses Bentar, Bro. verbal. Itu ada di mana? Di klausul apa? Undang-Undang ITE di pasal 5 ayat 1 di dalam naskah akademiknya. Jadi tidak bisa hanya menggunakan print out dan fotokopi, Mas. Itu harus bisa diakses lagi. Di sidang harus bisa diakses.
Diakses maksudnya misalnya kalau asli. Iya, kalau asli misalnya itu bisa diakses. Makanya hakim kemarin Pak Iketut Darmawan itu mengakses Twitternya Dian Sandi X-nya, dan beliau benar mengaksesnya dari komputernya PN Jakarta Selatan supaya itu bisa benar. Oh, berarti beliau itu tidak hanya terima fotokopi. Jadi kalau keterangan kayak gini membedakan alat bukti elektronik dan tidak saja nggak bisa, ya repot kualitas ahli kayak gini ini. Udah. Silakan Mas, silakan Saya sampaikan pasalnya ya. silakan. Karena setiap orang kan berhak menilai orang lain. Saya Silakan. sampaikan Ya, pasalnya. udah, tapi kalau salah ya jangan. Bentar, Ya, saya punya penilaian juga tentang Mas Roy. Ya kan? nggak Tapi saya apa-apa, tak perlu memalukan, menyebutkan, kan? memalukan pemahaman Prof Ya, terhadap Mas Roy pun undang-undang ITE, memalukan malam ini, Sebentar, motong-motongan orang terus. Iya, memalukan Prof. Ini Prof yang memalukan. kita kalau gitu. Saya beritahukan di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, itu pasal 6 yang menyatakan bahwa bukti itu harus dapat diakses. Ya. Satu. Bukan Pak, tadi Enggak, pertanyaan artinya- Mas Roy tadi kan apakah hasil BAP di print itu bisa Ya, jadi alat sebenarnya bukti. begini. Bukan hasil BAP ini, dengar aja gak bisa. Gimana orang ini? Ya, mengartikan pertanyaannya Agak gak sopan bisa lah sedikit, jadi Mas ahli. Ya, Roy. repot ini, parah ini. Agak sopan Mas Roy. Parah, bukan gak sedikit. sopan. Saya berhak loh. Kenapa Anda itu Silakan, digunakan silakan. sebagai ahli? Anda memojokkan saya. Saya harus Kapan saya mengkritik karena Anda memojokkan? gak sesuai Saya dengan nggak pernah undang-undang. memojokkan. Saya nggak pernah memojokkan. Parah itu malah. Waduh, parah Silakan, pengetahuan kalau silakan. kayak gini nih. Parah Ya, ini. silakan. Coba perhatikan. Satu, pasal 6 ini exactly ya, harus bisa diakses. Kedua, secara menyeluruh. Ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Itu bunyinya. Yes. Apakah flash disk bisa diakses? Apakah screenshot bisa diakses? Ini mereka bukti-buktinya flash disk, Bentar. screenshot. Flash disk bisa diakses, bisa dong masuk USB. Tidak bisa akses kan harus pakai jaringan internet. Maksudnya gimana? Udah, harus pakai jaringan internet. Maksudnya gimana akses akses tuh? tuh? Nah, Akses maksudnya bisa seharusnya dimasukkan ke dalam web akses misalnya. internet. Nah. Ini undang-undang IT. Oke, enggak supaya paham semua. Bisa diakses tuh maksudnya seperti apa? Jadi Kalau begini. kemudian diupload ya bisa diakses. Bukan begitu. Maksudnya dalam undang-undang IT itu yang maksud diakses itu menggunakan jaringan. Yes. Jaringan internet. Oke. Seharusnya orang yang melapor itu pada waktu dia itu menemukan di laptopnya, ya laptopnya itu yang harus disita.